silakan duduk pada pelayan Tuhan. Selamat sore, shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Kurang bergairah, shalom. Shalom. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Kita akan memperingati hari Kamis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan telah mati di atas kayu salib dan Dia bangkit di hari yang ketiga, dan hari Kamis Dia akan kembali naik ke surga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi ketika naik ke surga, maka Tuhan Yesus memberikan kita, mencurahkan kita di dalam kehidupan setiap pribadi kita masing-masing, yaitu Dia memberikan Roh-Nya untuk kita, yaitu Roh Kudus. Jadi tema firman Tuhan sore hari ini adalah memperoleh Roh penghiburan dari Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Kita akan membaca mulai dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-31. Ada banyak firman Tuhan ini. Kita buka kitab Alkitab juga dalam kitab Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 sampai dengan ayat 31. Kita akan membaca secara bergantian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dengan judul dari firman Tuhan adalah Yesus menjadikan penghibur. Kita baca secara bergantian ayat mulai dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim-piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian saya sembuhkan Israel, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti perintah firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan sukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan satu janji yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia masih berada di dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia ini, dia sudah lebih dahulu berjanji. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan seperti yatim piatu. Tidak akan pernah kita merasakan kehilangan, tidak akan pernah kita merasakan kesendirian, tidak akan pernah kita merasakan kekosongan. Melalui firman Tuhan menguatkan kita bahwa Dia akan kembali lagi, sehingga tidak ada waktu buat kita merasakan lebih dalam bagaimana rasanya kehilangan. Ini janji Tuhan ketika Dia masih berada di dunia ini. Dan ketika Yesus naik ke atas surga, tergenapilah janjinya bahwa Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran diberikan kepada setiap orang yang percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada saat sore hari ini ada 3 hal penting kenapa Tuhan memberikan Roh Penghibur, kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup kita, sehingga Dia tidak akan pernah, Dia tidak akan rela, Dia tidak akan tega untuk meninggalkan, melepaskan kita sendirian di tengah-tengah dunia yang semakin hari ini semakin jahat. Karena Tuhan mengerti dan Tuhan memahami bahwa pengorbanan keselamatan yang telah Dia berikan itu sangat mahal. Dengan nyawa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, maka Tuhan sangat mengerti bahwa jangan sekalipun kita setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Oleh sebab itu Tuhan mengerti, saudara, bagaimana kelemahan kehidupan kita. Makanya dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, karena Yesus pada saat itu mengerti setiap kelemahan demi kelemahan yang dimiliki oleh murid-muridnya. Ketika ada Tuhan Yesus, mungkin mereka pada saat itu merasa berani, merasa gagah, merasa kuat menghadapi banyak orang. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada, mereka gentar, mereka takut. Ini dibuktikan ketika Yesus disalibkan, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal baru saja disalib. Bagaimana manusia itu ternyata memiliki kegentaran, ketakutan kalau Tuhan Yesus tidak bersama dengan dia.
saudara, supaya kita tidak takut, kita tidak gentar menghadapi segala sesuatu yang dunia ini sedang tawar. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Dosa di mana-mana semakin merajalela tidak karuan, semakin sadis menggoda setiap orang percaya. Anak-anak muda sekarang pergaulannya sudah hancur karena iblis mau menghancurkan generasi-generasi muda. Kami punya anak murid beberapa bulan yang lalu menikah, padahal dia baru kelas 12 menikah, dan ternyata kecelakaan teknologi. Ada juga menikah dengan orang yang berbeda keyakinan karena kecelakaan teknologi dan hal-hal yang lainnya banyak sekali terjadi. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus sebagai bukti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan saudara, maka itu adalah waktunya kita juga harus mengasihi Dia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia juga akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan dirinya kepadaku. Ketika Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, maka kita pun harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan supaya Dia juga nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bukan berarti saudara ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupmu kita tidak pernah mengalami sakit. Bukan berarti Roh Kudus hadir di dalam hidupmu kita tidak pernah mengalami kesulitan, keputusasaan, duka cita, sakit hati dan penderitaan. Tetapi ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara, penderitaan yang saudara alami digenapi oleh firman Tuhan menjadi penderitaan yang biasa. Sakit yang saudara alami digenapi oleh Tuhan, mujizat terjadi dan Tuhan menyembuhkan. Karena apa? Roh Kudus hadir dan menguatkan hidup saudara. Amin. Saya sebetulnya dari semalam sudah batuk, pilek, bersin, kepala saya pusing. Makanya tadi saya tidur di atas, ternyata agak lewat sedikit. Dan saya tiba-tiba harus naik ke atas ini. Tetapi kenapa bisa berada di sini? Karena dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus menghibur kita karena yang pertama Dia mengasihi kita. Amin. Amin. Yang kedua saudara, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Di ayat ke-26, di ayat yang ke-27 dikatakan agar damai sejahtera Allah Bapa ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah supaya kehidupan kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera itu bukan karena saudara mempunyai uang yang banyak, tidak. Damai sejahtera itu bukan hanya ketika saudara naik jabatan, tidak. Damai sejahtera itu bukan karena saudara beli rumah, beli mobil, beli apapun, tidak. Damai sejahtera itu letaknya adalah ketika saudara sedang susah, ketika saudara sedang menderita, ketika saudara sedang sakit, tetapi hidupmu masih berada di dalam damainya Tuhan. Saudara tidak memfitnah orang lain, saudara tidak menyalahkan orang lain, saudara tidak menghina orang lain, saudara tidak menyalahkan Tuhan, tetapi hidupmu tetap merasa tenang karena ada keyakinan persoalan yang saya hadapi pasti akan Tuhan. Roh Kudus hadir supaya damai sejahtera nyata di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita ada damai sejahteranya Tuhan. Suami istri selalu berdamai, tidak bertengkar. Orang tua dan anak selalu berdamai, tidak berkelahi. Kakak adik, saudara-saudara yang lain selalu berdamai. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, yang saudara cari adalah kedamaian, ketenteraman.
bukan perselisihan, pertengkaran, penghinaan, dan yang lain. Karena Tuhan membenci hal-hal yang seperti itu. Ketika damai Tuhan, damai sejahtera Allah nyata di dalam kehidupanmu, maka kasih Tuhan itu pun juga akan nyata. Kasihmu kepada orang tuamu semakin bertambah-tambah besar karena ada damai. Kasihmu kepada anak-anakmu akan bertambah dengan besar. Kasihmu kepada saudara-saudaramu akan bertambah dengan besar. Kasihmu kepada orang-orang di sekitarmu juga akan bertambah dengan besar karena ada damai. Gak mungkin kalau saudara lagi berselisih paham, tiba-tiba bertengkar sama si A. Udahlah, saya berikan aja dia makanan, kan tak juga. Kalau kita sudah bertengkar, pasti kita akan kasihnya akan berkurang. Ya kan, yang tadinya kita suka beli makanan, sekarang enggak. Yang tadinya kita suka antar jemput dia, sekarang udah kan berkurang kalau nggak ada. Tetapi ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidupmu, ketika kau disakiti oleh orang lain, ketika kau dihina oleh orang lain, ketika kau dimaki oleh orang lain, tetap merasakan tenang, tetap merasakan kelembutan, kesabaran ada dalam hati saudara. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, dan yang ketiga, kenapa Tuhan menjanjikan Roh penghibur di dalam kehidupan kita? Karena kita akan bersukacita senantiasa. Di ayat ke-28 dikatakan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita tetap merasakan sukacita. Firman Tuhan katakan, meskipun saya pergi, meskipun Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita, kita tetap bersukacita karena Tuhan pergi ke rumah Bapa yang lebih besar daripada itu. Ini menguatkan hidup kita juga, meskipun kita susah, meskipun kita kesulitan, meskipun kita sakit, meskipun kita menderita, meskipun sekarang kita pas-pasan, meskipun kita sekarang sedang mengalami pergumulan yang berat, aku tetap bersukacita karena Bapa lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Amin. Jadi jangan karena saudara punya masalah, saudara tidak bisa bersukacita. Jangan kalau karena saudara sedang sakit, semua orang saudara cemberuti, saudara marah-marahin. Oh dia sedang sakit, emang kalau dia sedang sakit suka marah-marah. Jangan karena saudara sedang kesulitan, sehingga semua orang saudara cuekin, saudara diamin. Sehingga kesulitan-kesulitanmu diketahui oleh banyak orang. Wah dia memang kalau lagi nggak ada duit suka begitu. Marah-marah. Itu tandanya dia lagi nggak ada duit. Tetapi Roh Kudus menguatkan hidupmu ketika kita sedang punya sesuatu hal, tetap bersukacita. Karena yang kita butuhkan di dunia ini hanyalah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Itu yang menguatkan kita. Dan Tuhan Yesus sangat memahami itu saudara. Itu sebabnya dia berikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, kita akan memasuki hari Pentakosta. 2 minggu lagi adalah hari raya. Hari raya Penta, hari raya ke-50. Tetapi di orang percaya, Pentakosta adalah waktunya Roh Kudus menjamah dan pulihkan hidup. Pentakosta artinya adalah
Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Apa bedanya Roh Kudus zaman dulu dengan zaman sekarang? Pada zaman dulu Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan saja, nabi, rasul, raja. Tetapi ketika Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, karena semua orang telah diselamatkan oleh kasih Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara, sore hari ini, biarlah kita setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita membuka hati kita, menerima Roh Tuhan hadir dalam kehidupanmu, karena Roh Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Biarkan Dia masuk menjamah, mengubahkan hidupmu, supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Lebih hari demi waktu, tiap waktu, tiap jam, tiap detik, tiap hari, kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati hidup kita.